Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Arianti, NIM 2019-12-191, kelas 3C. Saya akan membahas tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis, 2. Proses komposisi, 3. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis adalah suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk berhasil, dan proses penyusunan pesan bisnis adalah faktor yang sangat penting. Proses komposisi. 1. Perencanaan. Dalam fase perencanaan atau planning phase, dipikirkan hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok atau main idea, pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua adalah organisasi dan komposisi. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah bagaimana mengorganisasikan ide-ide dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran Anda yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah revisi. Setelah ide-ide dituangkan dengan kata-kata, kalimat, maupun paragraf, perhatikan apakah kata-kata, kalimat, dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar atau belum. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali dan bagaimana gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Kalau ternyata belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi seperlunya. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Dalam penentuan tujuan ada mengapa tujuan harus jelas dan tujuan komunikasi bisnis. Yang kedua adalah analisis audiens. Dalam analisis audiens ada cara mengembangkan profil audiens, cara memasukkan kebutuhan akan informasi audiens, dan cara memasukkan kebutuhan motivasional audiens. Dan yang ketiga adalah penentuan ide pokok, dan yang terakhir adalah seleksi saluran dan media. Penentuan tujuan. 1. Mengapa tujuan harus jelas? Tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan Anda di dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain. 1. Keputusan untuk meneruskan pesan. Jika pesan-pesan yang akan disampaikan diduga mempunyai pengaruh yang sangat kecil kepada audiens, sebaiknya penyampaian pesan ditahan dulu. Kemudian yang kedua adalah keputusan untuk menanggapi audiens. Untuk memutuskan cara terbaik menanggapi audiens, komunikator perlu mempertimbangkan motif-motif mereka. Kemudian yang ketiga adalah keputusan untuk memusatkan isi pesan. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu memusatkan isi pesan. Kemudian yang keempat adalah keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan sangat tergantung pada tujuan yang dikehendaki. Tujuan komunikasi bisnis. Pertama, memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Kedua, memberi persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Kemudian, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Analisis audiens. 1. Yaitu cara mengembangkan profil audiens dengan cara 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Audiens dalam jumlah besar tentu saja akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan audiens yang berjumlah sedikit, sehingga untuk menghadapinya diperlukan teknik komunikasi yang berbeda pula. 2. Siapa audiensnya? Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci atau posisi paling penting. 3. Reaksi audiens. Setelah mengetahui siapa yang akan menjadi audiens, perlu diketahui atau diantisipasi reaksi yang mungkin dimunculkan oleh audiensi tersebut. Kemudian yang keempat adalah tingkat pemahaman audiens. Ketika menyampaikan pesan-pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah hubungan komunikator dengan audiens. Jika komunikator adalah orang yang belum dikenal oleh audiens, maka audiens harus dapat diyakinkan sebelum penyampaian suatu pesan dilakukan. Komunikator dengan penampilan yang meyakinkan akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaranya sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. 2. Cara memuaskan kebutuhan akan informasi audiens. Yang pertama adalah temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi audiens, maka komunikator harus dapat menemukan apa yang ingin mereka ketahui dan segera memberi informasi yang diminta.
Kemudian yang kedua adalah antisipasi terhadap pertanyaan yang tak diungkapkan. Setelah memberikan informasi yang diinginkan, berikan tambahan informasi yang mungkin sangat membantu, meskipun informasi tersebut secara khusus tidak diminta oleh audiens. Kemudian yaitu memberikan semua informasi yang diperlukan. Usahakan semua informasi penting yang diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan. Dengan kata lain, informasi-informasi penting telah tercakup dalam pesan yang diberikan. Kemudian yaitu yakinkan bahwa informasinya adalah akurat. Informasi yang disampaikan kepada audiens adalah informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang terakhir adalah tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Cobalah untuk menemukan poin penting yang sangat menarik bagi audiens. 3. Cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka. Akan tetapi, pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Salah satu cara untuk mengatasi kendala adalah dengan mengatur pesan-pesan sedemikian rupa sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional. Meskipun pendekatan dengan menggunakan argumentasi merupakan cara yang baik untuk menarik audiens, perlu juga untuk mencoba menggunakan pendekatan emosi audiens. Penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide adalah pernyataan tentang suatu topik. Seleksi saluran dan media komunikasi lisan terbaik apabila Anda menginginkan umpan balik segera dari audiensi. Kemudian, pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima. Kemudian, Anda tidak memerlukan catatan permanen. Dan yang keempat adalah Anda dapat mengumpulkan audiensi lebih mudah atau ekonomis. Dan yang terakhir adalah Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Untuk komunikasi tertulis terbaik apabila 1. Anda tidak memerlukan umpan balik segera. Kemudian yang kedua, pesan Anda sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Ketiga, Anda memerlukan catatan permanen. Dan yang keempat adalah Anda ingin mencapai audiensi yang luas. Kemudian yang kelima adalah Anda ingin meminimalisasi histori penyampaian pesan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.